Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Nafi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab yang kedua. Silakan ikuti dan cermati tayangan video ini dari awal hingga selesai. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 pelajaran kedua. Mengenal nama Allah dan kitabnya. Mari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Asmaul Husna. Silakan simak video Asmaul Husna berikut ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi, Ya Mu'is, Ya Mudhil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Mukit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Musi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Somad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawab, Ya Muntakim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsim, Ya Jami, Ya Khani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rasid, Ya Sabur,
Ya Allah, Ya Allah. Anak-anak semua, setelah kita lihat bersama tayangan video Asmaul Husna, maka kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama indah yang baik dan agung yang disebut Asmaul Husna yang berjumlah 99. Pada kesempatan ini, dalam pembelajaran kali ini, kita hanya akan membahasnya 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Kematian tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti. Akan tetapi, kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Selanjutnya yaitu Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Hidup atau mati ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ya Hayyu, wahai Tuhan yang maha hidup, hidupilah kami dalam keselamatan dan kemanfaatan. Yang ketiga yaitu Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya yang maha berdiri atau mandiri, mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Selanjutnya yaitu Al-Ahad. Al-Ahad artinya yang Maha Esa, mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa. Perhatikan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, artinya katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Disebut juga Al-Wahid, artinya yang Maha Tunggal atau Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Aku ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku semua, gambar ini menunjukkan sikap terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tentang sifat Al-Mumit. Allah Al-Mumit, yaitu maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman bahwa setiap yang bernyawa pasti mati. Untuk itu kita harus selalu sadar bahwa kematian pasti akan terjadi. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan untuk itu kita sebagai manusia harus mawas diri dengan banyak mencari bekal kebaikan di dalam dunia ini. Kemudian bentuk sifat terpuji selanjutnya yaitu manusia. Allah memberikan kepada kita manusia pendidikan, yaitu supaya kita hidup mandiri. Nah, tampak dalam gambar seorang anak sedang merapikan tempat tidur. Nah, anak-anakku, tentunya di dalam hidup ini kita tidak hanya bersantai-santai, namun kita juga harus mampu bersikap mandiri, berdiri sendiri, melakukan sesuatu untuk kita lakukan, menunjukkan kemandirian diri kita sendiri. Selanjutnya, mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan beberapa kitab-kitab yang wajib diimani oleh manusia. Perintah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala termaktub dalam Quran surat An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qablu wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya.
Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua, Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. 3. Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. 4. Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran dikenal dengan nama Nuzulul Quran. Terjadi ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hira, Mekah. Anak-anak, turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah atau utusan Allah. Usia beliau saat itu genap 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surat terbagi dalam 30 juz dan 6.666 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau rahmatan lil alamin. Anak-anakku semua, kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajaran yang terpuji. Ajaran terpuji kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tampak pada gambar sebagai manusia atas petunjuknya lewat kitab, manusia bisa berlaku baik, bisa taat kepada Allah dengan selalu menjalankan perintahnya, yaitu melaksanakan sholat dan berdoa. Ajaran terpuji kepada sesama manusia, yaitu sebagai manusia dengan petunjuk kitab, manusia bisa berlaku baik, bisa saling menyayangi kepada temannya, saling menghormati, dan saling mengasihi. Selanjutnya, ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Dengan adanya petunjuk kitab juga, manusia mempunyai rasa kasih sayang kepada tumbuhan, juga kepada hewan. Apabila memelihara hewan dan memelihara tumbuhan, janganlah kita melupakan untuk selalu memberikan makanan, minuman, agar mereka bisa tumbuh dan berkembang. Sikap terpuji lainnya yaitu ajaran terpuji kepada diri sendiri. Sebagai manusia, dengan petunjuk kitab, manusia bisa melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri, yaitu selalu menjadikan dirinya lebih baik, menjaga kebersihan dengan cara seperti tampak pada gambar, seorang anak sedang memotong kuku sebagai bentuk kebersihan diri, dan seorang anak juga sedang berhias di depan kaca, bahwa menunjukkan bahwa sesuatu perlu keindahan, sehingga setiap hari mereka harus bersikap rapi. Nah anak-anak, sebagai penyemangat hari ini, marilah kita bersama-sama menyendangkan lagu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa dengan
Nenek moyangku seorang pelaut. 1, 2, 3. Allah itu esa, tidak berayah. Allah itu satu, tidak beribu, yang menciptakan alam semesta dan tidak ada menyamainya. Allah itu esa, tidak berayah. Allah itu satu, tidak beribu, yang menciptakan alam semesta dan tidak ada menyamainya. Nah, anak-anakku semua, setelah kita bersama-sama mempelajari tentang Allah dan kitab-kitab Allah, maka saatnya kamu semua untuk berlatih menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Demikian yang bisa Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Demikian anak-anak semua, pembelajaran PAI dan Budi Pekerti telah kita ikuti bersama. Kita akan berjumpa kembali pada pembelajaran selanjutnya. Marilah kita tutup bersama-sama pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.